Selamat datang di channel saya Tri Satria. Hari ini saya akan membahas 4 pertandingan sekaligus. Cukup banyak ya teman-teman. Oke, 2 dari Liga Inggris, kemudian 1 dari Bundesliga, Liga Jerman, kemudian 1 lagi dari La Liga Spanyol. Dari Liga Inggris ada 2 pertandingan, yaitu pertandingan West Ham melawan Chelsea, kemudian ada pertandingan Liverpool melawan Newcastle. Kemudian dari Bundesliga itu ada Mainz melawan Bayern Munchen, terus kemudian dari La Liga ada Real Madrid melawan Real Betis. Oke, bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin konten-konten tentang sepak bola seperti ini. Oke, kita langsung saja ke pertandingan pertama, yaitu antara West Ham melawan Newcastle. Pertandingan ini tuh cukup besar guys, karena West Ham melawan Newcastle ini sama-sama memperebutkan 4 besar. Dan akhir di pertandingan ini itu Chelsea menang 1-0 dari West Ham. Berarti artinya Chelsea sekarang menempati peringkat keempat. Kalau dulunya Chelsea sama West Ham ini poinnya sama guys. Jadi sekarang karena Chelsea menang 1-0, makanya sekarang selisihnya 3 poin dari West Ham di tempat kelima. Jadi untuk Chelsea ini tuh lebih mengamankan lah 4 besar. Jadi mereka sekarang di posisi keempat, jadi sekarang lebih aman karena beda 3 poin dari posisi kelima, yaitu West Ham. Oke, kita lihat line up-nya dulu dari Chelsea ya guys. Dari Chelsea ini penyerangnya Timo Werner. Jadi Timo Werner ini di pertandingan sebelumnya juga jadi penyerang, sekarang jadi penyerang tunggal, yaitu Timo Werner, ditemani oleh Pulisic sama Mason Mount. Terus kemudian di tengah itu Jorginho sama Kante. Terus kemudian di belakang itu ada Silva, Rudiger juga main, terus sama Christensen. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara West Ham melawan Chelsea ini? Di pertandingan ini tuh Chelsea itu mendominasi guys. Jadi Kante sama Jorginho mereka tuh menguasai lini tengah dan bermain dengan bagus sekali. Chelsea itu hebatnya tuh di lini tengah sama pertahanannya guys. Dan di pertandingan ini setelah Timo Werner itu ngegolin 1 gol, jadi sebelum halftime Timo Werner tuh berhasil ngegolin itu. Setelah itu di babak kedua Chelsea itu bermain lebih bertahan gitu. Tapi peluang-peluang yang ada yang tercipta itu sebenarnya Chelsea lebih banyak daripada West Ham. Dan Timo Werner ini seharusnya itu bisa ngegolin 1 gol lagi. Tapi ya nggak tahu kenapa sih insting finishernya dari Timo Werner ini rada kurang gitu loh. Karena bola ini tuh bener-bener bola muntahan dari kiper. Jadi Mason Mount nembak ke kiper nepis. Jadi kan bola itu muntah gitu. Tinggal nendang aja, sedikit aja itu langsung bisa jadi gol. Tapi Timo Werner nggak bisa guys. Jadi dia nendang malah bolanya melebar seperti itu. Terus kemudian Tammy Abraham itu masuk sebagai pemain pengganti. Itu juga punya 1 kesempatan yang bagus. Jadi tinggal disundul aja bola itu bisa masuk guys. Tapi karena biasalah Tammy Abraham ini sundulannya kurang begitu bagus, andaikan yang main itu Giroud itu pasti gol guys. Dan tapi Tammy Abraham ini sundulannya kurang bagus dan dia sundul malah nggak jadi gol gitu guys. Jadi seharusnya di pertandingan ini tuh Chelsea bisa lebih banyak menghasilkan gol, tapi ya nggak bisa, jadi cuma 1-0. Dan Chelsea mainnya bagus sekali, di tengah itu benar-benar dikuasai. Jorginho sama Kante ini benar-benar klop dan menguasai lini tengah, dan belakangnya pertahan mereka juga bisa bertahan dengan baik gitu. Jadi selamat untuk Chelsea sekarang di peringkat 4 dan selisih 3 poin dari West Ham di peringkat 5. Jadi lebih aman nih di 4 besar, mengamankan 4 besar. Oke, kita langsung ke pertandingan kedua ya guys, antara Liverpool melawan Newcastle. Di pertandingan ini Liverpool itu punya target yaitu masuk 4 besar, tapi hasilnya ternyata seri guys. Dan Jurgen Klopp itu di akhir pertandingan dia tuh jadi pesimis. Wah, bisa nggak ya Liverpool masuk 4 besar, kok kayaknya susah gitu. Dan di pertandingan ini ya lagi-lagi Liverpool nggak bisa menang gitu guys. Padahal lawan cuma lawan Newcastle.
Oke, kita lihat line up dari Liverpool. Liverpool ini menurunkan 4 penyerangnya sekaligus, tapi Mane dan Salah itu tuh agak turun ke belakang. Jadi Mane dan Salah itu di lini kedua, di tengah gitu guys. Dan di depan itu Jota sama Firmino. Jadi mereka memainkan 4-4-2 guys. Dan di pertandingan ini Thiago juga main, terus kemudian Kabak main, Trent Alexander-Arnold juga main, ada kipernya juga Alisson juga main. Kita langsung saja ke pertandingannya. Jalannya pertandingan ini tuh sebenarnya Liverpool tuh benar-benar menggempur habis-habisan Newcastle guys. Jadi mereka dapat gol cepat dari Muhammad Salah. Kalau nggak salah itu di menit keempat itu Muhammad Salah sudah ngegolin. Tapi setelah itu Liverpool mencoba menambah golnya, tapi dengan menggempur Newcastle habis-habisan, tapi tetap aja nggak bisa gol. Dan ini penyakit Liverpool nih kumat lagi guys. Jadi Liverpool ini susah banget musim ini dalam ngegolin guys. Jadi penyerang-penyerang mereka di depan itu minim kreativitas. Jadi dan nggak bisa nyiptain ruang untuk ngegolin. Padahal Muhammad Salah di pertandingan ini tuh dapat ada satu peluang emas yang dia tuh berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Newcastle dan masih nggak bisa ngegolin gitu guys. Jadi bener-bener alot banget, susah banget untuk Liverpool untuk ngegolin ke Newcastle ini guys. Padahal ya mereka sudah mengepung Newcastle tapi tetap nggak bisa bikin gol lagi gitu guys. Malah di akhir babak bener ini guys itu malah kecolongan 1 gol. Jadi Newcastle golnya satu-satunya itu diciptakan di akhir babak kedua gitu guys. Jadi ya Liverpool lagi-lagi seri, lagi-lagi apes ya, karena di musim ini itu trio Firmansyah itu benar-benar menurun. Jadi penyerangnya benar-benar susah untuk menghasilkan gol gitu guys. Jadi penyakit dari Liverpool ini benar-benar terulang lagi musim ini. Ya seperti inilah mainnya tuh seperti ini terus gitu loh. Sudah gempur habis-habisan tetap nggak bisa gol gitu guys. Oke, kita langsung ke pertandingan ketiga, yaitu antara Mainz melawan Bayern Munchen. Di pertandingan ini tuh adalah pertandingan yang seharusnya Bayern Munchen itu bisa mengunci titel Bundesliga. Jadi kalau Bayern Munchen itu memenangkan pertandingan ini, berarti Bayern Munchen itu mengunci titel Bundesliga untuk musim ini. Jadi dia dapat Piala Bundesliga untuk musim ini. Dan sayangnya di pertandingan ini secara mengejutkan juga, mungkin orang-orang fans Munchen mungkin terkejut bahwa Munchen itu gagal menang, bahkan kalah di pertandingan ini. Oke, kalau kita lihat line up dari Munchen ini itu lumayan full tim guys. Jadi Lewandowski itu sudah sembuh, Goretzka juga main, Alaba juga main, jadi Müller juga main. Jadi pemain-pemain yang dulunya cedera itu sekarang sudah mulai pulih dan main di pertandingan ini. Tapi ya itu sekarang mengejutkan malah kalah. Oke, kenapa sih tim utama Bayern Munchen yang biasanya menang di pertandingan kok bisa kalah? Oke, kita lihat pertandingannya ya guys. Di pertandingan ini tuh di babak pertama Mainz itu secara mengejutkan guys berhasil menekan Bayern Munchen, dan Bayern Munchen kewalahan di babak pertama guys. Makanya di babak pertama itu Mainz menghasilkan 2 gol. Jadi secara mengejutkan Bayern Munchen ini main jelek, penguasaan bolanya kalah, dan secara individu pemain-pemainnya juga mainnya jelek gitu kan. Operan-operannya juga jelek. Mereka nggak bisa menguasai bola, mereka kalah dominasi dari Mainz. Dan Mainz ini guys secara mengejutkan, saya juga terkejut guys. Saya juga terkejut kenapa Mainz ini bisa menguasai pertandingan di babak pertama, dan Mainz ini berhasil menekan Bayern Munchen di babak pertama. Dan di babak kedua Mainz ini tuh bertahan, mereka bertahan total melawan Bayern Munchen, dan Bayern Munchen gak bisa ngegolin guys. Jadi Bayern Munchen di babak kedua ini kebalikan dari babak pertama, Bayern Munchen di babak kedua ini menyerang Mainz habis-habisan, Mainz bertahan habis-habisan, tapi Bayern Munchen nggak bisa ngegolin. Ya cuma lahir 1 gol aja dari Bayern Munchen, dan nggak bisa ngejar ketertinggalan 2 gol dari Mainz guys. Jadi di babak kedua itu yang ngegolin itu adalah Lewandowski, dan
Bayern Munchen nggak bisa nambah gol lagi dan akhirnya Bayern Munchen kalah gitu guys. Jadi ya kekalahan ini tuh gara-gara mereka main buruk di babak pertama, dan babak kedua Mainz bertahan, Bayern Munchen menyerang, tapi ya mereka bertahan dengan baik. Bayern Munchen minim kreativitas dan nggak bisa nambah gol lagi, cuma 1 gol aja dari Lewandowski dan itu tidak menyelamatkan mereka dari kekalahan. Oke, itu adalah review pertandingan antara Mainz dengan Bayern Munchen. Mengejutkan guys. Tapi titel Bundesliga ini tuh bisa dikunci oleh Bayern apabila pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan Leipzig. Kalau RB Leipzig ini kalah di dalam pertandingan nanti malam, itu Bayern Munchen bisa jadi juara Bundesliga. Tapi kalau misal nyata Leipzig seri atau menang, berarti Bayern Munchen mungkin nanti minggu depannya itu mungkin bisa jadi juara. Cuman ya gara-gara kekalahan ini dia nggak bisa mengunci titel Bundesliga dengan lebih cepat. Oke, kita ke pertandingan keempat ya guys, yaitu pertandingan La Liga antara Real Madrid melawan Real Betis. Dan di pertandingan ini Real Madrid seri guys. Ini artinya Real Madrid semakin susah mengejar juara La Liga guys. Mereka seri melawan Real Betis. Oke, kita lihat line up dari Real Madrid ya guys. Ini agak sedikit aneh saya guys. Di depan itu ada Asensio, ada Benzema, ada Rodrigo. Kenapa kok Rodrigo main ya? Kok menurut saya sih Vinicius Junior itu lebih bagus daripada Rodrigo. Mending Vinicius itu dimainin sejak awal. Kemudian di lini kedua di tengahnya itu Isco main guys. Isco, terus Luka Modric kembali dari cedera dan sudah bisa main. Tapi anehnya kok Isco ya yang main ya. Isco, Casemiro, Luka Modric. Kenapa kok Isco? Lebih baik Odriozola yang kemarin yang berhasil ngegolin 2 gol melawan Cadiz. Ini malah Isco yang dipasang. Terus kemudian di lini pertahannya Carvajal nih kembali main setelah kemarin juga cedera. Jadi formasinya 4-3-3 guys. Oke, kita langsung saja ke jalannya pertandingan ya guys. Lagi-lagi Real Madrid ini kesusahan dengan tim-tim yang main bertahan guys. Jadi kalau Real Madrid ini lawan tim-tim yang mainnya menyerang terbuka seperti Barcelona, itu kemungkinan besar Real Madrid itu menang. Tapi lagi-lagi ini Real Betis itu bertahan dan Real Madrid itu susah banget membongkar pertahanan dari Real Betis ini. Padahal Real Madrid ini benar-benar menyerang, benar-benar menggempur dari Real Betis ini. Dan lagi-lagi Madrid itu di musim ini selalu kesusahan melawan tim-tim yang parkir bus, melawan tim-tim yang bertahan itu selalu kesusahan. Mereka sering banget kehilangan poin. Dan Real Betis ini nggak seperti Cadiz kemarin. Kalau Cadiz kemarin kan peringkatnya jauh di bawah. Jadi Real Betis ini lebih baik daripada Cadiz. Mereka sekarang bertengger di peringkat tengah kalau nggak salah dan jauh di atas Cadiz. Kalau Cadiz kemarin meskipun mereka bertahan, Real Madrid berhasil mengobrak-abrik pertahanan Cadiz, tapi di pertandingan ini Real Betis itu bertahan dengan lebih baik sekali dan menyusahkan Real Madrid sehingga Real Madrid itu nggak bisa bikin gol, jadi nggak bisa membongkar pertahanan Real Betis. Dan lagi-lagi nggak tahu sih ini menurut saya sih salahnya Zidane ya. Zidane lagi-lagi tuh nggak punya solusi, dia nggak berganti taktik. Jadi dari babak pertama ya seperti itu aja, paling cuma pemainnya aja yang diganti. Jadi Odriozola masuk, kemudian Vinicius juga akhirnya masuk, tapi ya tetap nggak bisa membongkar pertahanan Real Betis. Seperti kayaknya tuh Zidane tuh nggak punya cara, nggak punya taktik gitu untuk membongkar pertahanan Real Betis ini. Dan ya ini penyakitnya Real Madrid ya, melawan tim-tim yang notabene lebih lemah, yang tim-tim yang suka bertahan itu lagi-lagi buntu, lagi-lagi nggak bisa memecah pertahanan seperti itu. Dan ya kalau menurut saya sih yang keren itu sebenarnya Benzema, tapi Benzema juga masa ngandelin dia terus gitu loh, nggak ada yang lain gitu. Vinicius Junior itu oke lah, dia dribblingnya oke, bisa ngelewatin main, tapi finishingnya kadang-kadang itu jelek gitu guys. Jadi ada satu kesempatan di mana dia itu sudah 1-1 lawan kiper gitu, tapi tetap nggak bisa ngegolin bola
bolanya malah melenceng keluar seperti itu. Dan ya itulah mungkin yang harus diperbaiki nanti untuk Real Madrid ke depannya ini. Ya apa ya, harus Zidane harus punya taktik gimana sih membongkar pertahanan yang parkir bus ini, dan mungkin bisa memasukkan penyerang-penyerang yang lebih kreatif lagi sehingga bisa membongkar pertahanan. Oh ya, di pertandingan ini Eden Hazard main guys. Jadi di pertandingan ini Eden Hazard main di babak kedua, dan ya dia tuh sudah nggak sehebat dulu di Chelsea yang bisa dribbling sana sini membongkar pertahanan. Di Madrid ini kan dia berkali-kali cedera, dan sejak dia berkali-kali cedera, berkali-kali masuk ruang operasi, dan sekarang ya kok menurut saya sih Hazard ini sudah habis guys. Oke guys, itu adalah review singkat saya dari 4 pertandingan tadi malam. Semoga kalian suka ya guys. Bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu guys supaya saya semakin semangat untuk memberikan review-review, mengulas tentang sepak bola untuk kalian. Oke, terima kasih ya guys, kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao.